yang terlibat dalam kasus ini, yaitu yang pertama mahasiswa pendatang asal Papua yang bernama Yunus, kemudian yang kedua mahasiswa dan juga warga lokal Ambon, yaitu yang bernama Rail. Hal ini terjadi di lingkungan kampus atau lingkungan pendidikan. Hal ini berlangsung secara berkelanjutan sejak awal masa perkuliahan tahun ajaran 2023 sampai 2024. Kami hanya memakai satu contoh percakapan yang terjadi saat itu. Perkenalkan, nama saya Adelina Ratuanik dengan NIM 2023-35048. Di saat ini saya akan membahas tentang identifikasi unsur budaya. Yang pertama, nilai budaya. Jadi masyarakat Ambon mengutamakan keakraban, kehangatan, dan hubungan kekeluargaan. Sebelum membahas isi pembicaraan, budaya Papua lebih menekankan kejujuran, keterbukaan, dan penyampaian pesan secara langsung tanpa banyak ungkapan kiasan. Yang kedua, bahasa dan logat. Jadi perbedaan sistem bunyi, penekanan suku kata, serta kosakata khas daerah menciptakan perbedaan perspektif terhadap tingkat kesopanan bicara. Yang ketiga, norma sosial. Jadi di Ambon, kecepatan bicara dan nada yang kuat sering menjadi tanda kedekatan di budaya asal mahasiswa. Yang terakhir, identitas etis. Jadi kesadaran asal daerah membuat perbedaan cara bicara mudah dikaitkan langsung dengan sifat keseluruhan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wali dengan NIM 2023-35030. Dengan ini, saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang analisis komunikasi antar budaya. Selamat menyaksikan. Nah, analisis komunikasi antar budaya. Penyebabnya, kesalahpahaman muncul bukan karena niat bermusuhan, melainkan perbedaan kode budaya dan gaya komunikasi dalam pesan teks atau media sosial. Unsur nonverbal seperti nada dan gerak tubuh hilang sama sekali, sehingga makna pesan makin mudah bergeser. Penggunaan teori dan konsep. Yang pertama, konteks budaya tinggi dan konteks rendah. Masyarakat Ambon hidup dalam budaya konteks tinggi, di mana pesan tidak selamanya disampaikan secara penuh lewat kata, melainkan lewat latar belakang dan suasana. Sebaliknya, mahasiswa asal Papua membawa pola hidup komunikasi yang lebih dekat pada budaya konteks rendah. Pesan disampaikan secara eksplisit, jelas, dan tidak banyak bergantung pada konteks. Pertemuan kedua, pola ini menyebabkan pesan yang dimaksudkan berbeda dengan yang diterima. Yang kedua, stereotip dan prasangka. Belum adanya pemahaman yang cukup menimbulkan pandangan umum. Orang Papua berbicara keras atau orang Ambon berbicara sulit dimengerti. Menurut Samawi dan Wahid, pada 2021, prasangka lahir ketika seseorang menyamaratakan sifat kelompok tanpa mengenal lebih dalam, sehingga menjadi penghalang komunikasi yang terbuka. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Novita Fiai dengan NIM 2023-35084. Di sini saya akan lanjut dengan analisis etis. Yang pertama, ada nilai yang bertentangan. Pertentangan utama terletak pada ukuran kesopanan. Satu kelompok mengukurnya dari nada bicara dan irama, sedangkan kelompok lain mengukurnya dari ketulusan dan isi pembicaraan. Yang kedua, ada sikap yang seharusnya diambil. Setiap pihak sebaiknya mengakui bahwa perbedaan cara bukan berarti satu lebih besar dari yang lain. Sikap bertanya untuk mengonfirmasi makna lebih beretika daripada langsung menyimpulkan. Selanjutnya, yang ketiga, komunikasi yang menghargai perbedaan. Komunikasi yang baik dibangun atas kesadaran, melengkapi tulisan dengan penjelasan tambahan jika diperlukan, serta tidak memandang gaya bahasa daerah sebagai bentuk ketidaktahuan. Baik, solusi yang kelompok kami tawarkan yang pertama, pelatihan kompetensi komunikasi antar budaya, di mana membekali mahasiswa untuk mengenal perbedaan, konteks, tinggi rendah, dan beradaptasi. Kemudian yang berikutnya ada pemanfaatan media sosial secara positif, di mana untuk membuat konten pendek yang menjelaskan keunikan bahasa masing-masing sebagai sarana belajar bersama. Yang berikutnya budaya konfirmasi, di mana menjadikan kebiasaan bertanya saat belum paham sebagai bentuk kepedulian, bukan keraguan.